Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai komponen-komponen dalam rangkaian elektronika. Nah, di sini akan dibagi menjadi 3 topik, yaitu yang pertama ada pengertian komponen aktif dan pasif, yang kedua ada contoh komponen aktif, dan yang ketiga ada komponen pasif, contoh komponen pasif. Nah, di sini ditampilkan dari berbagai macam kode dan bentuk masing-masing komponen, di mana masing-masing kode dan bentuk ini berisi tentang ciri-ciri, sifat, data, dan arti yang berbeda. Di mana sebagai orang yang mempelajari tentang elektronika, kita harus memahami arti dan fungsi dari tiap kode dan komponen tersebut. Oke, langsung masuk ke pengertian komponen aktif dan pasif. Tapi sebelum itu, kita harus belajar dulu apa sih arti dari komponen dan komponen elektronika itu sendiri. Jadi, pengertian dari komponen itu adalah suatu elemen terkecil atau elemen dasar dari suatu rangkaian. Seperti itu. Nah, sedangkan pengertian dari komponen elektronika adalah suatu elemen dasar atau elemen terkecil yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Nah, berdasarkan respon output terhadap input yang diberikan, komponen itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada komponen aktif dan ada komponen pasif. Komponen aktif itu adalah komponen yang dapat menguatkan dan menyearahkan arus listrik, serta dapat mengubah energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dengan adanya LED. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada komponen pasif, di mana komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat menguatkan dan menyearahkan arus listrik serta tidak dapat mengubah energi satu ke bentuk energi yang lain. Langsung masuk ke contoh komponen aktif. Di sini contoh dari komponen aktif yang pertama ada transistor, di mana transistor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 elektrode atau 3 kaki. 3 kaki seperti ini. Ini ya teman-teman, ini ada 3 kaki yang berfungsi sebagai penguat atau saklar. Nah, 3 kaki ini itu memiliki fungsinya masing-masing, tapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi intinya untuk fungsi dari transistor itu sendiri adalah sebagai penguat, untuk penguat energi yang ada dalam suatu rangkaian elektronika. Oke, untuk 3 kaki transistor yang dimaksud tadi itu ada emitor, basis, dan kolektor, di mana simbol dari transistor itu sendiri adalah seperti ini. Nah, untuk transistor itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada NPN dan PNP. Di mana untuk NPN negatif, positif, negatif, berarti ini negatif, positif, dan negatif. Nah, di mana pada NPN ini arus positif yang dari base akan keluar atau akan berubah menjadi arus negatif setelah melalui emitor. Ini kan ada panah ya, panah dari basis menuju emitor. Nah, nanti arus positif yang ada di basis ini akan berubah dan akan keluar ke emitor menjadi arus negatif, seperti itu. Nah, kemudian untuk PNP, positif, negatif, positif. Nah, pada PNP ini kan panahnya ya, arah panahnya itu masuk dari emitter menuju ke basis. Berarti nanti arus positif yang ada di emitter akan masuk ke basis dan akan berubah menjadi energi negatif. Seperti itu. Nah, jika digunakan osiloskop untuk mengamati input dan output dalam rangkaian dengan transistor, maka hasilnya adalah seperti gambar berikut. Kita misalkan atau kita simbolkan output itu sebagai A dan input itu sebagai B, maka output titik A dan input titik B itu memiliki selisih yang cukup besar ya teman-teman dari nilai tegangannya. Di mana output dengan simbol A ini memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan inputnya. Jika inputnya segini, nah di sini outputnya itu akan bertambah lebih besar karena dia
terdapat transistor dalam suatu rangkaian tersebut. Itulah kenapa transistor dapat menjadi penguat dalam rangkaian elektronika. Oke, selanjutnya ada diode atau dioda, di mana dioda itu sendiri adalah komponen yang terdiri dari dua elektrode yang dapat dipakai untuk menyiarahkan sinyal listrik. Nah, diode ini memiliki banyak jenis ya teman-teman. Ada dioda penyiar, Zener, LED, dioda foto, SCR, dan dioda laser. Nah, jika dilihat dari bentuk fisiknya, dioda itu memiliki perbedaan dan ciri-ciri yang semua ini dipengaruhi oleh karakteristik kerja dan bahan pembuatnya. Dioda ini juga memiliki banyak simbol ya teman-teman, tapi perlu diingat bahwa dioda ini memiliki dua buah kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda, di mana kaki anoda ini dihubungkan dengan suplai tegangan positif, sedangkan katoda itu dihubungkan dengan suplai tegangan negatif. Pada dioda sendiri, penghubungan kaki ini tidak boleh terbalik, karena dapat mempengaruhi kinerja dari dioda itu sendiri. Nah, untuk dioda penyiar sendiri, sama ya, memiliki dua kaki, ada kaki anoda dan kaki katoda, di mana ini ada penanda ya. Ada tanda putih di bagian samping kiri, itu menandakan bahwa ini adalah arus anoda atau arus positif, dan ini adalah katoda atau arus negatif. Untuk dioda Zener sendiri juga sama, memiliki tanda hitam di bagian sisi kiri, di mana ini adalah tanda untuk arus positif atau anoda, dan yang sebaliknya adalah katoda untuk arus negatif. Nah, untuk dioda LED sendiri, itu adalah dioda yang dapat menghasilkan cahaya atau dioda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dengan simbol seperti ini. Kemudian ada dioda foto, di mana dioda ini adalah dioda yang dapat menyerap energi cahaya. Kemudian ada SCR. Untuk SCR ini berbeda dari yang lain ya, karena ia memiliki 3 kaki, yaitu ada kaki anoda, kaki katoda, dan ditambahi lagi dengan kaki gen, di mana kinerja dari dioda ini dipengaruhi oleh kaki gen. Kemudian yang terakhir ada dioda laser, yaitu dioda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang terfokuskan. Nah, jika digunakan osiloskop untuk mengamati input-output dalam rangkaian dengan diode, maka hasilnya adalah seperti gambar berikut, di mana bentuk gelombang input itu adalah gelombang sinusoidal atau arus AC, sedangkan untuk bentuk gelombang output itu adalah DC yang berdenyut. Nah, apa sih gelombang sinusoidal itu? Gelombang sinusoidal itu adalah gelombang dengan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, dari gambar ini, bagaimana kita tahu kalau gambar ini merepresentasikan arus yang bolak-balik atau arus AC? Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk gelombang yang pertama, ini kan berada di posisi positif ya teman-teman. Lalu yang ini pindah ke arah negatif. Lalu ini ke positif lagi, dan negatif lagi sampai seterusnya. Nah, ini bisa direpresentasikan kalau ini adalah arus bolak-balik karena dia berjalan dari positif, negatif. Jadi arahnya itu berlawanan seperti itu. Lalu bagaimana untuk bentuk gelombang output DC yang berdenyut? Nah, jika kita ingat kembali, fungsi dari diode ini adalah sebagai penyearah. Nah, berarti nanti arus yang bolak-balik itu akan disearahkan oleh diode menjadi arah yang sama semuanya, tidak ada arah yang berlawanan. Nah, jika dilihat dari gambar yang bawah ya teman-teman, bagaimana kita bisa merepresentasikan kalau gelombang ini adalah gelombang dengan arus yang searah? Nah, gampang saja, ini kan ada gelombang dengan arah yang positif. Nah, untuk yang arah negatif atau minus kan sudah tidak ada. Saat gelombang ingin menuju ke arah minus atau negatif, maka diode langsung menyearahkan arus tersebut supaya tetap searah atau tetap berada pada posisi positif, seperti itu.
Berbeda dengan AC di atas. Ini kan ada gelombang yang sampai mengarah ke arah negatif ya. Jadi arahnya itu berlawanan. Sedangkan untuk DC itu arusnya sama, yaitu arah positif semuanya. Jadi tidak ada arus yang negatif. Oke, untuk contoh selanjutnya ada LED. Nah, pada LED ini jika dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka LED tersebut akan menyala. Oleh karena itu, LED termasuk komponen aktif karena dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, sama seperti dioda, LED juga memiliki dua kaki atau dua elektrode, di mana ada kaki anoda dan kaki katoda. Nah, pada saat pemasangan LED kepada baterai, kaki anoda harus dihubungkan dengan kaki positif, sedangkan kaki katoda harus dihubungkan dengan kaki negatif dari baterai. Nah, pada contoh rangkaian seri ini terdapat dua LED dan dua baterai sebagai sumber tegangan. Nah, pada sumber tegangan ini kan pasti memiliki kutub ya, ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, nantinya kutub positif ini pada baterai harus dihubungkan pada arus anoda pada LED dan arus yang negatif harus dihubungkan dengan arus katoda pada LED, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke contoh komponen positif. Yang pertama ada resistor, di mana resistor itu adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk membatasi atau menghambat arus listrik. Resistor dapat diketahui nilai resistensinya dengan menggunakan multimeter dan menggunakan atau menghitung gelang warna yang terdapat pada resistor. Nah, nanti untuk perhitungan dari gelang resistor ini akan saya bagikan di video selanjutnya. Nah, untuk macam-macam dari resistor itu sendiri ada resistor tetap, resistor variabel, LDR, dan termistor. Di mana ini terdapat masing-masing gambar fisik dan simbol dari tiap komponen. Nah, untuk resistor tetap itu adalah resistor yang nilainya atau nilai hambatannya itu sudah tetap dan tidak dapat dirubah. Jadi sudah ada dari pabriknya, seperti itu. Nah, kemudian untuk resistor variabel itu nilainya dapat berubah-ubah atau dapat diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk resistor LDR atau light depending resistor adalah resistor yang nilai hambatannya itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya sekitar dengan simbolnya seperti ini. Kemudian ada termistor. Termistor itu dibagi menjadi dua, ada NTC dan PTC. Untuk termistor sendiri itu adalah resistor yang nilai hambatannya dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh suhu yang ada di sekitar. Nah, untuk NTC itu sama saja dengan negatif temperatur koefisien, yang nilainya itu akan berkurang jika suhunya berkurang. Dan untuk PTC itu adalah positif temperatur koefisien, yang dimana nilainya itu akan naik jika suhunya juga ikut naik, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya ada kapasitor, di mana kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan medan listrik dan dapat juga berfungsi untuk memblokir arus DC dan meneruskan arus AC. Di mana seperti sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan antara arus DC dan arus AC. Kalau arus DC itu arus yang searah dan kalau arus AC itu arus yang bolak-balik. Nah, karena kapasitor ini tidak dapat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah ke bentuk lainnya, maka kapasitor ini termasuk komponen yang pasif. Nah, kapasitor sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Kapasitor tetap itu adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya tidak dapat dirubah dan nilainya sudah ditetapkan oleh pabrik. Sedangkan kapasitor yang tidak tetap itu kapasitor yang bisa dirubah nilai kapasitansinya. Nah, kapasitor tetap itu sama saja seperti kapasitor biasa ini karena dia tidak bisa diubah nilai kapasitansinya. Sedangkan kapasitor tidak tetap itu
juga bisa disebut sebagai kapasitor variabel atau kapasitor yang nilainya dapat diubah. Seperti itu. Nah, untuk kapasitor tetap, itu dibagi menjadi dua. Ada kapasitor polar dan kapasitor tidak polar atau non-polar. Nah, contoh dari kapasitor polar itu salah satunya ada kapasitor elektrolit. Jadi, kapasitor elektrolit ini termasuk dari kapasitor tetap ya teman-teman, di mana kapasitor ini memiliki sebuah polaritas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada induktor, di mana induktor itu adalah suatu komponen pasif karena ia tidak dapat menguatkan, menyearahkan, maupun mengubah suatu energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Nah, bagi arus DC, konduktor ini bersifat mengalirkan, sedangkan bagi arus AC, induktor bersifat menghambat. Nah, dari induktor sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada induktor yang nilainya tetap dan ada induktor yang variabelnya dapat diubah atau nilainya dapat diubah-ubah. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi mengenai komponen aktif dan pasif. Selanjutnya kita akan belajar untuk menghitung resistansi dari sebuah gelang resistor.